wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Review produk dari Acer Nitro 5 juga, sebelumnya dengan i5 Adelec dengan Gen 12, sekarang Acer Nitro 5 dengan seri AN5158-58 key. Dan laptop ini adalah warnanya Obsidian Black. Nah, ini garansinya sudah kita paparan tadi ya, adalah 3 tahun dengan 2 tahun untuk produknya laptop, dan untuk chargernya adalah tambah 1 tahun, jadi 3 tahun. Nah, setelah kita unboxing ini, ini harganya jadi murah ya teman-teman ya. Ini kita sudah upgradable, namun segelnya masih terpampang ya, asli. Jadi nanti akan kita kasih bocoran spillnya ya, harganya berapa nanti, atau bisa dibuka di Tokopedia kita. Garansi itu berawal dari tanggal 28 ya, dari 28 Juli 2024. Jadi nanti buat teman-teman mungkin sangat beruntung sekali ya, ini karena laptopnya istimewa. Ini istilahnya new unboxing. Oke, langsung saja. Ini adalah di AN515-58-78T, di mana laptop ini mengusung dengan prosesor Intel Core i7 Adelec dengan spesifikasi sebagai berikut. Ini adalah di Intel Core i7 dengan i7 12700H. Nah, di sini i7 dengan 12700H adalah jumlah intinya 14. Nah, kita masukkan slide ya. Kemudian untuk performa core-nya adalah 6 core, dan untuk efisien core-nya adalah 8. Total thread-nya di sini adalah 20. Dan di sini dimulai dari 3,5 GHz up-nya sampai 4,7 GHz. Kalau kita menggunakan aplikasi MSI Afterburner, ini terbaca 20 core. Jadi kalau yang kemarin itu 16 core dengan MSI Afterburner, yang sekarang adalah 20 core. Nah, nanti kita uji seberapa besarkah untuk teknologinya ya teman-teman ya, untuk performa dari Core i7 generasi 12. Setelah kemarin kita lihat sampai tembus di 1800, nanti kita lihat hasilnya teman-teman ya. Penasaran dengan produknya, tonton. Oke, kemudian untuk di sini adalah terdapat grafis ya. Di samping ada di GPU-nya bawaannya Gen 12 itu juga Gen 12, yaitu dengan Intel Iris Xe yang VGA. Keduanya adalah dia menggunakan RTX 3050 4GB GDDR6. Dan untuk RAM-nya di sini adalah, untuk bawaannya aslinya adalah 16 GB DDR4 dengan PC 3200 MHz. Dan di sini sudah kita upgrade ya teman-teman. Nah, ini upgrade-nya adalah sampai ke 32 GB. Jadi teman-teman bisa menikmati dengan teknologi ini. Kemudian untuk storage-nya ini adalah menggunakan SSD NVMe 512, dan sudah kita tambahkan juga di 1 tera. Jadi jumlahnya 1,5 TB. Nanti kita uji untuk kecepatan SSD-nya juga dan RAM-nya setelah di-upgradable ya. Terus selanjutnya di sini adalah untuk LED-nya. Di sini menggunakan 15,6 IPS Full HD, dan ini sayangnya belum IHD ya teman-teman, masih Full HD dengan 144 Hz. Dan bezelnya bisa dilihat ini cukup slim sekali, dan produk ini dibekali dengan webcam. Nah, itu bisa dilihat shotgun ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya di sini adalah untuk keyboardnya adalah berjenis RGB. Nah, yang menarik di sini ada NitroSense ya. Nanti kita akan lihat untuk performanya seberapa cepatkah ya setelah kita mengaktifkan NitroSense. Oke, untuk yang selanjutnya ya teman-teman ya, untuk konektivitas. Nah, ini ada Bluetooth ya. Di sini ada Bluetooth, terus di situ juga ada Type-C, terus di depan ini ya ada HDMI, terus di sini untuk kipasnya ada kanan kiri, dia dual ya. Terus ada USB, jumlahnya 2 di sini. Terus yang untuk sebelah kanan ya, untuk sebelah kiri di sini ada USB 3,0, jumlahnya 1. Ada ventilasi untuk kipas. Terus ada RJ45. Terus di atasnya sini juga ada ventilasi kipas ya, nanti kita perlihatkan. Terus untuk depannya kalau kita shoot dari atas ya, nah ini Acer Nitro 5 ini adalah ada M2 Sport plus HDD slot, jadi ini sudah kita upgrade tadi ya. Terus ada NitroSense, ada logo N-nya. Terus ada Killer Double Shot Pro, terus dual fan, ini sudah kita jelaskan. Terus ada Thunderbolt
full fungsi Thunderbolt, jadi Thunderbolt versi 4 iya apa mas, ben cepet ya. Terus ada HDMI dengan seri 2.1. Thunderboltnya apa? Oh ya teman-teman, mungkin dari kita sekian, dan ini kita spill ya, dipasarkan itu kisaran 15 jutaan. Anda bisa menikmati dengan RAM 32 GB dan tambahannya adalah di SSD 512 plus hari 1 TB. Jadi tambahannya di situ ya, ada 1 TB hard disk. Dan nanti kita lihat hasil performanya. Jika Anda berminat silahkan klik tombol, dan jika belum laku mungkin atau sekitar Magelang dan sekitarnya Jogja bisa datang langsung ke toko kami ya. Dan ini garansi on-nya mulai dari tanggal 28 Juli 2024. Unit komputer Magelang, stasiun lengkap dan bisa di stop bagus 15. Mantap, salam informasi teknologi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk. Nah ini kita akan tes untuk teknologinya. Biasa dengan teknologi Snapdragon 15. Setelah kita upload yang tadi untuk AMD Ryzen 7 dengan 7850H 7840HS ya teman-teman ya. Ini sekarang kita review di Acer Nitro 5 dengan Core i7 generasi ke-12. Nah kita akan lihat untuk hasil rendernya. Nah itu bisa dilihat ya teman-teman ya, itu ada 20 thread. Nah kalau di Snapdragon-nya itu sampai ke berapa Ryzen 7 nya yang kita lihat tadi itu di 2500 ya rata-rata, dan turun-turun sedikit. Nah sekarang dapat berapa, ini di sini 2,8. Ini belum kita aktifkan nitrosennya, masih standarnya. Ini di Core i7 generasi ke-12, ini 20 core 20 thread ya. Itu didapat 1524 CB. Berarti ini masih kalah jauh ya kalau seandainya dikomparasi dengan Ryzen 7 7000 series. Nah ini belum diaktifkan mungkin ya, nanti kita akan coba memaksimalkan dengan nitrosennya itu seperti apa hasilnya. Itu bisa dilihat untuk RAM-nya cuma memakan 8 GB. Ini RAM-nya sudah di-upgrade ya, yang aslinya 16 jadi 32 GB. Ini renderan yang kedua, masih kita belum aktifkan nitrosennya. Masih sama, dapat di 1524. Dan untuk yang ketiga kalinya akan kita lihat rendernya. Nah sekarang kita aktifkan untuk nitrosen ya, dan coba nanti kita matikan juga hasilnya seperti apa, karena ini juga reviewnya tadi sebelumnya pakai game, jadinya mungkin karena panas juga. Coba nanti setelah adem seperti apa hasilnya. Nah ini dengan ini dimungkinkan prosesor akan meningkat ya. Coba kita lihat hasilnya di renderannya. Oke, di situ bisa dilihat lumayan kenceng ya. Jadi sepertinya itu di atasnya yang tadi. Nah, kita lihat ya, tadi cuman tembus di 1500-an. Ini di 2,385% ya untuk CPU nya, cukup tinggi gigahertznya. Terus untuk SSD nya oke, terat. Nah itu dapat 1772. Wah sangat istimewa, sekitar 200 ya CB. Snapdragon 15 juga ada peningkatan Snapdragon 15 nya ke 200-an ya. Ini yang selanjutnya kita render lagi. Ini sudah diaktifkan ya nitrosen, dan nanti kita akan dinginkan. Ini kan belum didinginkan, coba nanti yang didinginkan langsung saja ya kita kasihkan ke nilainya, tidak kelamaan nanti kalau nunggu rendernya. Wis, oke teman-teman, itu bisa dilihat di 1782, hampir sama, peningkatannya sedikit. Nah ini yang ketiga kalinya 1782. Coba yang ketiga kalinya dapat berapa. Ini sudah diaktifkan, dan ini masih tertinggal jauh ya kalau dikomparasi dengan Ryzen 7 7000 series ya, 7840HS. Masih bagusan seri itu untuk prosesornya. Oke, ini tembus di angka berapa itu, 17 ya, masih sama kayaknya. Sekarang yang apa, VGA nya, sekarang VGA nya kita lihat. Itu masih di 1700-an. Nah, itu agak nggak kelihatan, 1782. Sekarang di apa ini, FS VGA RTX 3054 GB.
Kalau yang region yang diupload itu sebelumnya adalah di 6 GB dengan RTX 3050, yang sekarang ini turun di 4 GB. Ini sama di Intel Core i5 Acer yang pernah kita vlog. Itu bisa dilihat ya, 1180.40 fps untuk hasilnya, dan untuk bawahnya adalah 1782, jadi hampir 1800. Nah, ini adalah perolehan setelah dimatikan. Ini Cinebench 15-nya. Jadi perlu mendinginkan laptop ya, ini di angka 211. Kalau dikomparasi dengan AMD teknologi 7000 series, ini masih kalah ya. Padahal ini sudah di RAM-nya sudah di-upgrade ke 32 GB ya teman-teman ya. Jadi kalau dikomparasi berarti kemungkinan Ryzen 7 seri Ryzen 7 dengan 7840HS itu setara dengan i7 Gen 13. Pembuktiannya akan kita lihat di besok. Ini sekarang di PS eFootball 2024 ya, setting high. Nah, kita mau lihat untuk hasil FPS-nya ya, karena ini RAM-nya juga sudah di upgradable. Dan maaf teman-teman, laptopnya sudah laku duluan, jadi nggak bisa kami tampilkan di Tokopedia. Ini adalah susulannya ya teman-teman, video susulannya. Jadi kita karena Agustus kita nggak sempet ngupload. Nah, ini adalah tambahannya, itu bisa dilihat di eFootball 2024. Ini Steam ya. Untuk CPU nya 99 derajat Celcius, tinggi banget ya. RAM-nya di 12 GB, jadi jangan berharap memainkan laptop ini dengan RAM 8 GB. Dan kalau yang versi kemarin untuk eFootball, untuk Lenovo nya harus ditingkatkan RAM-nya ya. Ini sekarang 13, kemarin RAM-nya kan 8 GB. Oke, itu bisa dilihat stabil di 60 fps ya teman-teman ya. Ini di eFootball 2000 sama itu stabil di 60 fps. Jadi kalau lihat grafisnya RTX seperti ini ya kawan-kawan ya, 3050 memang teknologi ray tracing, gemerlap ya, bagus ya. Sekarang 100 suhunya, jadi kalau main game yang versi ini itu diharap memakai kipas tambahan suhu CPU nya biar menurun itu 100 derajat Celcius ya. Sangar ya teman-teman ya. Ini grafiknya belum tak tampilkan ya, sayangnya laptopnya udah keluar duluan. Namun ini sudah lumayan, sudah bisa mengetahui ya. Jadi kalau Osmoni VGA RTX itu bisa aman ya, 3054 GB. Jadi perlu tambahan kipas saja. Itu tadi agak telatan sedikit. Prosesornya juga aman 13%. Dan sayangnya yang kalau dibandingkan di Ryzen 7 yang 7000 series kemarin, itu sayang sekali itu nggak bisa ditampilkan settingannya FPS-nya ya. Nggak tahu entah kenapa, dan itu juga saya ngoyak waktu ya. Jadi mungkin untuk yang selanjutnya akan kita tampilkan FPS-nya. Yang selanjutnya adalah di permainan seperti biasa, ini kita memainkan Battlefield ya. Jadi ini rekomendasi untuk game online kayak Valorant, itu udah recommended ya. Ini cuma sampel saja ya teman-teman. Ini selanjutnya seperti biasa kita tampilkan game di Battlefield 5. Nah, ini karena RAM-nya tinggi, kita setting di settingan ultra. Tuh sudah bisa dilihat RAM-nya sudah kemakan 11. Memang game-game sekarang tinggi. Kemarin juga sempat kita uji di Lenovo LOG, itu agak patah ya, itu dikarenakan RAM-nya kurang. Jadi maksa nanti kalau RAM-nya kurang naiknya ke prosesor. Nah, itu seperti itu. Sekarang seiringnya teknologi ngoyak terus ya, baik AMD itu kepengen yang terbagus, kalau bisa menyajikan harga yang murah. Intel juga demikian. Nah, ini full screen Full HD. Nah, settingannya itu kita ganti ya ke settingan ultra. Itu medium dulu kayaknya. Oke. Nanti akan kita ubah di ultra ya. Ini hasilnya seperti apa, yang biasa dulu. Tunggu.
CPU-nya 10%, 13%. Tapi suhunya yang tinggi. Ya, teman-teman. Oke, inilah teknologi dari prosesor Intel Core i7 ke-12 ya teman-teman ya, Alder Lake seri H i7 12700H. Kita tunggu ya teman-teman. Di prosesor dengan i7 12700H, up-nya yaitu sampai 4,7 GHz, dan untuk RAM-nya di sini adalah 32 GB, storage-nya adalah SSD NVMe 512 plus hard disk 1 TB, dan ini adalah menggunakan Nvidia RTX 3050 4GB DDR6. Terus untuk LED-nya adalah 15,6 in IPS Full HD. Ini keyboardnya adalah RGB ya teman-teman ya. Ini 100%, jadi kelihatan padang. Nah, jadi kalau yang dibandingkan dengan versi yang kemarin ya padangan ini itu apa istilahnya itu. Untuk Lenovo kalau mungkin yang 100% mungkin lebih bagus ya, karena ini sudah beda kelas ya untuk keyboardnya saja. Kalau untuk prosesornya sudah beda jauh ya, untuk performanya udah dilahap sama Lenovo, dan harganya kalau di normalnya sekitar 16 juta itu dengan RAM 16 GB SSD 512. Tapi kalau di upgrade ya bisa sampai 20 lebih ya teman-teman, tergantung tokonya. Dan ini sudah bisa dilihat. Kita bahas kembali lagi itu Battlefield-nya itu CPU-nya 100 derajat Celcius, suhunya cukup meningkat. Untuk pemakaiannya 27%, dan untuk RAM-nya dia di 13 GB. 13 GB ya teman-teman ya. 60 fps. Oke. Dan ini cukup menantang ya permainan seperti ini. Saya masih belum punya koleksi-koleksi yang lainnya untuk game. Jadi ini rekomendasi juga untuk setting ultra. Jangan khawatir karena itu RAM-nya tinggi, tapi juga yang saya sarankan tetap beli kipas. Walaupun ini sudah ada kipasnya bagus, tapi tetap tadi ini kalau dilihat dari suhunya itu tetap beli kipas lagi ya teman-teman ya. Nah inilah, sepertinya perang masih belum berakhir ini, malah sekarang tambah lagi Rusia Ukraina yang sekarang itu di Lebanon juga ikut-ikutan ya. Oke, Israel Palestina memang sudah dari dulu. Nah ini sekarang naik ke 14 GB, bahas gamenya saja ya teman-teman ya. Dan itu di 5061, dan settingan ini sudah dirubah menjadi settingan ultra ya teman-teman ya. Ini seperti ini hasilnya, Full HD Ultra. Jadi buat teman-teman ya, nanti kalau mau cari laptop misalnya dapat seperti ini ya, sekalian beli kipasnya kalau mau main game yang selevel Battlefield 4. Dan rumornya GTA 6 sudah mau rilis ya, mungkin, atau sudah rilis, saya nggak update. Jadi jangan berharap menggunakan RAM yang kecil ya, cari RAM yang gede kalau mau game-game yang sekelas PS5. Kalau sekarang tank itu sudah kalah sama drone ya teman-teman ya, kamikaze itu udah ngeri. Teknologinya juga berkembang, teknologi elektronika juga berkembang, teknologi kayak rudal balistik, peluru-peluru itu juga sudah berkembang ya seiringnya zaman. Alutsistannya berkembang, pesawatnya berkembang. Jadi semakin tahun itu kayaknya semakin meningkat ya teman-teman. Dan semoga saja tidak ada perang dunia ketiga. Wah ngeri kalau perang dunia ketiga.
mungkin sudah ada game Ukraina vs Rusia ya atau mungkin tahun-tahun depan mungkin akan rilis, tapi kayaknya juga mungkin tidak diperbolehkan juga bisa itu, karena kayak gitu kan izin juga kedua belah pihak. Ini tetap suhunya tinggi, CPU nya 97 derajat Celcius, dan untuk pemakaiannya di 21. Ini suhunya yang tinggi ya teman-teman, berarti tidak nge-lag sama sekali. Ini menyenangkan. Jadi kalau mau berlama-lama solusinya tetap kipas tadi ya, kipas tadi solusi amannya. Itu gerakannya juga lancar. Saya juga belum tamat ini main Battlefield 4 ya, cuman buat uji saja ya. Jadi kalau pakai PC itu ke Core i3 Gen 10 sudah cukupan ya. Nanti KX pakai GTX 1650 atau GTX 1050 itu pernah kita uji main seperti ini. Kita juga ada produk Core i9 ya PC, mungkin kapan-kapan kita akan uji Core i9 generasi ke-12, namun belum kita uji. Sudah ready produknya ya, mungkin akan cari yang terkuat nih di i9 Gen 12 RT 8GB, RAM-nya sudah pakai DDR5. Ini sekarang turun di permainan pesawat, jadi semakin banyak yang dirender biasanya semakin meningkat. Kalau FPS nya nih stabil di 60 fps. Bagus ya teman-teman ya, itu bisa dilihat. Kalau nanti seandainya saja teman-teman punya laptop yang tidak high end, apakah bisa dimainkan di seperti ini ya? Saya kira bisa ya teman-teman ya, namun harus sesuai settingannya. Atau kalau tidak, teman-teman lihat kalau dulu namanya game debit ada pengukurnya, tapi jangan maksa. Nah ini yang saya tahu rata-rata menggunakan VGA RT3. Versi lama bagaimana dengan versi lama, apakah bagus? Nah kalau versi lama itu GTX 165 GTX 1050 itu yang sering saya lakukan pengujian. Jadi kalau yang di bawahnya itu cari RAM yang VRAM-nya 4GB atau RX 550 juga bisa. Biasanya versi lama settingannya low. Ini kita ngejar yang versi ultra ya teman-teman ya, itu di 13,9. Oke, dari kita sekian dan semoga bermanfaat. Mungkin untuk pertemuan berikutnya akan kita uji lagi di produk-produk yang seru. Terima kasih atas subscribe-nya ya, semoga saya juga makin semangat. Udah lama saya nggak ngevlog, jadi ini mohon maaf nggak seminggu sekali, tapi istilahnya itu apa ya, istilahnya itu kolok-kolok atau mungkin saya jarang nongol ya, karena juga keterbatasan aktivitas ya. Dari kita sekian, semoga bermanfaat. Unit Komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus 19. Mantap, salam informasi teknologi.